I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah bimbingan konseling, dan materi yang akan saya bahas yaitu teori behaviorisme, teori psikoanalisa, dan satu contoh kasus di lingkungan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilmandara Fiasyaharani, Prodi PGMI kelas 2C, NIM 2231410088. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas teori behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Burroughs Frederick Skinner. Sama halnya dengan psikoanalisa, behaviorisme juga merupakan aliran yang kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Sejumlah filsuf dan ilmuwan sebelum Watson dalam satu dan lain bentuk telah mengajukan gagasan-gagasan mengenai penekanan objektif dalam mempelajari manusia berdasarkan pandangan yang mekanistik dan materialistis, suatu pendekatan yang menjadi ciri utama dari behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan, manusia pada dasarnya tidak memiliki bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dan lingkungan sekitarnya. Tujuan konseling behaviorisme. Menurut Corey, menyatakan bahwa tujuan umum terapi tingkah laku adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Dasar alasannya adalah segenap tingkah laku adalah dipelajari. Secara umum, tujuan konseling behaviorisme yang pertama yaitu menciptakan kondisi baru pembelajar, yang kedua menghapus tingkah laku non-adaptif untuk digantikan perilaku yang adaptif, yang ketiga yaitu meningkatkan personality choice. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah suatu teori dan metode terapeutik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada awal ke-20. Dalam konteks bimbingan dan konseling, materi psikoanalisis merujuk pada konsep dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan membantu individu dalam mengatasi masalah emosional, perilaku, dan psikologis. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam psikoanalisis. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Psikoanalisis menggambarkan kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ID, ego, dan superego. ID mencerminkan naluri dan keinginan primitif. Ego berfungsi sebagai mediator antara ID dan realitas luar. Sementara superego mewakili aturan moral dan nilai-nilai yang internalisasi oleh individu. Yang kedua, tahap perkembangan. Psikoanalisis mengidentifikasi serangkaian tahap perkembangan yang dialami oleh individu sepanjang hidup mereka, termasuk tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap tahap ini melibatkan tantangan psikoseksual yang harus diatasi individu. Yang ketiga, mekanisme pertahanan. Freud mengajukan bahwa individu menggunakan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari kecemasan dan konflik psikologis. Contoh mekanisme pertahanan termasuk penyangkalan, represi, proyeksi, pemindahan, dan regresi. Yang keempat, mimpi dan tafsir mimpi. Psikoanalisis menganggap mimpi sebagai jendela ke dalam isi tak sadar. Freud menggambarkan teknik tafsir mimpi untuk mengungkapkan makna tersembunyi dari simbol dan konten mimpi yang diungkapkan oleh klien. Yang kelima, transferensi. Konsep transferensi
Dalam psikoanalisis merujuk pada fenomena di mana klien mengalihkan perasaan dan emosi yang kuat kepada terapis, mengingat pengalaman pada masa lalu yang terkait dengan hubungan interpersonal mereka. Yang keenam, terapi psikoanalitik. Pendekatan terapeutik dalam psikoanalisis melibatkan sesi terapeutik yang sering, di mana klien duduk atau berbaring di sofa dan membiarkan pikirannya mengembara secara bebas. Terapis bertindak sebagai pendengar yang empati dan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk membantu klien menggali pikiran dan perasaan yang mendasari. Meskipun psikoanalisis masih berpengaruh dalam bidang psikologi, dalam konteks bimbingan konseling pendekatan ini mungkin tidak digunakan secara luas. Pendekatan terapeutik lain seperti terapi kognitif perilaku, terapi keluarga, atau terapi solusi fokus lebih sering digunakan dalam kerangka bimbingan dan konseling modern. Yang terakhir, saya akan membahas satu kasus yang ada di sekitar saya, yaitu seorang siswa memiliki masalah dalam mengorganisir waktu dan seringkali terlambat menyelesaikan tugas sekolah. Ini dapat menyebabkan stres dan penurunan performa akademiknya. Implementasi teori behaviorisme dalam kasus ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan analisis perilaku. Konselor mengamati perilaku siswa dengan cermat untuk memahami pola perilaku yang tidak diinginkan. Mereka mencatat perilaku terlambat menyelesaikan tugas dan pola yang mungkin menyebabkannya. Yang kedua, identifikasi pemicu dan konsekuensi. Konselor membantu siswa mengidentifikasi pemicu perilaku terlambat menyelesaikan tugas, seperti gangguan lingkungan, kurangnya perencanaan, dan keengganan untuk memulai tugas. Mereka juga membantu siswa memahami konsekuensi negatif dari perilaku tersebut, seperti stres dan penurunan performa akademiknya. Yang ketiga, pembentukan pemahaman baru. Konselor bekerja sama dengan siswa untuk membentuk pemahaman baru tentang hubungan antara perilaku dan konsekuensi. Mereka membantu siswa menyadari bahwa perilaku terlambat menyelesaikan tugas dapat berdampak negatif pada prestasi akademik dan menyebabkan stres yang tidak perlu. Yang keempat, pembentukan strategi baru. Konselor membantu siswa mengembangkan strategi baru untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Mereka dapat memberikan bimbingan tentang perencanaan waktu, manajemen tugas, dan teknik motivasi diri. Mereka juga dapat membantu siswa mengidentifikasi penghargaan yang akan mereka terima ketika berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kelima, ada penguatan positif. Konselor memberikan penguatan positif saat siswa berhasil mengubah perilaku mereka. Penguatan positif ini dapat berupa pujian, pengakuan, atau imbalan lain yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mendorong siswa untuk terus melanjutkan perubahan perilaku positif. Dengan penerapan teori behaviorisme dalam kasus ini, diharapkan siswa dapat mengubah perilaku terlambat menyelesaikan tugas menjadi perilaku yang lebih terorganisir dan tepat waktu. Melalui observasi, analisis, pembentukan pemahaman baru, dan pemberian strategi baru, siswa dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam mengelola waktu dan tugas sekolah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan performa akademik dan mengurangi stres yang mereka alami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.